Alhamdulillah kita masih diberi kesehatannya, umur panjang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa selalu memberi kesehatan, keberkahan, keselamatan, rahmat dan takdirnya tercurahkan kepada kita, sehingga kita mampu untuk melewati berbagai macam rintangan-rintangan, cobaan-cobaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, ya. Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Mustafa Habibina Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu kita membaca selawatnya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat yang kita baca sebagai penyempurnaan majelis taklim kita, juga mudah-mudahan sebagai pengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita sudah sampai an majelis samin wasalasuna fi bayati tarkis salat. Ini dalam majelis yang ke-38, ini dalam menerangkan bahayanya orang yang meninggalkan sholat. Ya, orang yang meninggalkan sholat. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us sholat. Masyaallah. Ya. Fa khalafa min ba'dihim, maka sesudah mereka, min ba'dihim khalfun, pengganti. Ya, setelah mereka siapa? Mereka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita sebenarnya. Ya, mengganti adaa'us salat, menyia-nyiakan waktu salat. Banyak sekali, berapa banyak umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu menyia-nyiakan salat. Ya. Sehingga mereka selalu berbuat kemaksiatan, kemungkaran dan lain sebagainya. Taraku au akharuhu an waqtiha, meninggalkan atau mengakhirkan waktu salat. Ya. Itu sama takyul, ya. Kadang-kadang kita itu lengah puasa, berbuka, ya. Ada juga yang tidak mau jamaah sama sekali. Diusahakanlah jamaah, ya, diusahakan jamaah, walaupun kita itu ketinggalan 1-2 rakaat, ya, diusahakan jamaah. Jangan sampai sekali kita berbuka sama-sama tidak tahu, tidak jamaah, sholat sendiri. Masya Allah, itu sangat rugi sekali. Tarku jamaah bahaya, ya, bahaya itu. Kan ada juga sih makan orang sudah lengah lagi. Oleh karena apa? Wudunya sangat lama sekali. Lagi Bismillahirrahmanirrahim, habis minyaknya. Kadang itu. Ini disentor nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bahaya itu. Kena sakit was-was, ya. Jadi orang terdahulu itu sebelum kita itu sudah banyak terjadi hal semacam kayak gitu. Yang alasannya macam-macam. Meninggalkan sholat itu alasannya macam-macam, sampai ngolor waktunya, entah. Masalahnya alasannya karirnya, kesibukannya, makannya dan lain sebagainya. Begitulah.
relevan sampai turun menurun sampai zaman sekarang terjadi pula. Alasannya yaitu makan, berbuka dan lain sebagainya. Cuma kalau kita itu masih berbuka sama-sama, waktu menitnya itu diundur enggak apa-apa. Ya. Posisinya itu diundur enggak apa-apa, ya. Yang pasti adzan itu sudah dikumandangkan di situ. Enggak perlu cepat-cepat, enggak perlu tergesa-gesa. Ya. Makan dulu. Jangan sampai udah waktunya diadzani, begitu diadzani sampai iqomahnya. Makan sampai lama. Enggak taunya enggak mengikuti jamaah. Nah, itu sangat dirugikan sekali. Sangat rugi sekali. Sangat rugi. Ya, harus zaman dulu teman. Wattaba'u syahawat, mengikut sertakan syahwatnya. Syahwat itu cenderung melakukan perbuatan maksiat sama Allah. Ya. Cenderung melakukan suatu kemaksiatan. Itu syahwat yang dinamakan nafsu. Ya, syahwat itu. Ya, penciptaan lama khalaqallahu an-nafsu. Dari semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu, Allah taala itu menciptakan akal dulu. Ya, lama khalaqallahu al-aqal. Allah taala berfirman, faqala Allah taala, ya aqlu man anta wa man ana. Kata Allah Subhanahu wa taala. Allah taala ciptakan akal. Begitu diciptakan akal tersebut, kamu siapa dan saya siapa? Engkau ya Rabbi wa ana abdu dhaif. Begitu apa akal diciptakan oleh Allah Ta'ala berfirman, kamu siapa dan saya siapa. Lalu cepat merespon suatu kebenarannya. Kalau akal itu ya langsung merespon suatu kebenaran, tidak tunggu lama. Engkau Tuhanku dan saya hambamu yang dhaif, sadar diri. Makanya kalau orang-orang yang memiliki akal sehat, begitu diberi nasihat, paham, sadar diri. Beda dengan orang yang dikendalikan oleh nafsunya, diberi nasihat, begitu tahu kebenarannya, dia ingin mencari celah bagaimana caranya supaya bisa menangkal pendapat tersebut. Padahal dia sudah persis tahu penjelasannya, sudah persis tahu dia kebenarannya, tapi dia tidak mau kalah. Itulah nafsu. Saking bodohnya, egoisnya, ya, tembelangnya itu nafsu itu. Bandel, bodoh, egois, degil, itulah nafsu. Ya, tapi kalau tidak heran, kalau ada orang diberi nasihat, padahal sudah tahu kebenaran, masih cari gimana supaya bisa mematahkan omongan orang yang gini cari dalil-dalil kiai besar inilah. Jangankan kiai besar, Kiai Barsesa itu muridnya 6.000 orang, bisa juga terkendalikan hawa nafsu. Ya, Kiai Barsesa muridnya itu 6.000 orang, yang dengan berkat ibadah beliau tersebut, ya enggak, 6.000 orang tersebut itu bisa wiritan itu bisa sampai ke awang-awang. Alah, apalagi kita yang kiai-kiai biasa, kiai-kiai yang belum. Ya, nafsu itu Nabi saja bisa dikendalikan oleh nafsunya. Ya, apalagi kita di situ. Jadi akal itu langsung merespon suatu kebenaran. Ya Rabb, Engkau Tuhanku dan aku hambamu yang dhaif. Lalu Allah Ta'ala berfirman, ma khalaqatu khalqan azminkaya. Akal, aku tidak ciptakan makhluk yang lebih utama daripada kamu. Itulah kalau manusia hidup menggunakan akal sehatnya,
hidupnya utama, hidupnya bahagia, hidupnya mulia, disegani orang, mulia dunia dan mulia akhirat. Akal yang mengendalikan, sehat. Tapi kalau akalnya tidak sehat ya sama kayak catatan akal sehat tapi ya, makhluk itu ya. Terus Allah Subhanahu wa taala ya 4.000 kemudian Allah taala 4.000 tahun kemudian Allah taala menciptakan nafsu. Begitu diciptakan nafsu tersebut Allah taala bilang, "Ya nafsu, akbil wa adbir." Nafsu bilang, suruh menghadap kepada Allah Ta'ala, tidak mau dia. Bengong, bandel. Kalau ada nabi ya, ada orang itu kalau diberi nasihat, bandel, oh dikendalikan nafsunya dia. Masih main gadget, masih main HP, masih ada dikemandangkan, oh nafsunya yang mengendalikan dia. Ya. Itu masih bermain, nanti masih bekerja, berarti nafsunya yang mengendalikan, bukan akalnya. Tapi kalau begitu dikendalikan akalnya, akal yang mengendalikan, begitu ada suara dan langsung cepat-cepat dan bergegas-gegas. Salat 2 rakaat, ambil air wudhu dan lain, itu akal yang mengendalikan. Tapi kalau nafsu, ya itu masih melenggah-lenggah itu. Ya, tarkuha au akhuruha an waqtiha, meninggalkan atau mengakhirkan waktu-waktu sholat. Itulah nafsu. Nah, dikendalikan. Nah, lepas itu Allah Ta'ala berfirman, nafsu ya nafsu, ya enggak, man anta wa man ana. Kata nafsu gimana? Kau, aku. Kurang ajar ini. Kalau manusia itu dikendalikan hawa nafsunya, tidak beradab, tidak tahu sopan santun, egoisme, ya enggak? Pokoknya degil, bandel, mau menang sendiri, egois tadi itu. Yang nafsu yang mengendalikan tuh, tidak tahu diri, kurang akhlaknya. Itulah nafsu yang mengendalikan. Nafsu dibilang Allah Ta'ala, kamu siapa dan saya siapa? Kata nafsu, kau, aku, mau apa gibah? Itu kurang ajar itu. Itu nafsu itu. Kau, aku, kurang ajar ini ya nih. Itu peleng kalau ini. Kalau kita itu ya. Kurang ajarin anak biak ini, bilangkan sama orang tua kok ngeyel nih. Ngeyelan itu nafsu itu. Akhirnya apa? Allah Ta'ala menghukum nafsu itu, masukkan kau. Hukum kan anak, masukkan dalam neraka 100 tahun. 100 tahun akhirat, berapa tahun di dunia? Ya, sudah sampai 100 tahun, balikkan lagi. Begitu balikkan lagi, bilangkan lagi itu. Nafsu, kau siapa, aku siapa? Balik lagi ngomong gitu. Kau, aku. Apa gibah? Ini memang kurang ajar ini. Ya. Hilangkan kau, aku. Ini kurang pernataan benar nih, kurang adab benar nih. Ini makanya kalau ada orang yang masih dikendalikan nafsunya, kurang adabnya ini. Ya, kurang akhlaknya, tutur bahasanya kasar, akhlaknya tidak becus, bodoh, tidak egois, tak ingat. Enam nafsu ya nah. Ini dikendalikannya. Jadi kalau kita itu melihat anak-anak dia, aduh, ya nah, kalau sudah berakal itu ya, diberitahu nafsu ini yang mengendalikan, dah tahu dah. Itu. Ya. Terus apa? Diangkat lagi oleh Allah Ta'ala. 100 tahun akhirat, hukumannya di neraka. Begitu diangkat masih jawab kayak gitu lagi, masukkan lagi ke dalam neraka lagi. 100 tahun lagi. Selama 100 tahun, nah, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Begitu tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, terasa lemah. Terasa capek, lemah. Nah, diangkat lagi, kamu siapa, saya siapa?
Dan jawabannya pun tidak seelok dengan jawabannya akal. Kurang santunnya nafsu tersebut. Ya. Kamu Tuhanku, saya hambamu. Dah cukup kayak gitu. Tidak mengatakan, tidak menjadi bahwa dirinya itu seorang hamba yang dhaif. Tidak. Nafsu itu memang egoisnya luar biasa. Jadi kalau orang yang masih dikendalikan hawa nafsunya, ya kayak gitu. Diberi pencerahan, tidak mau, ditegur, tidak mau, udah tahu salah, udah tahu benar, ini hukumnya benar, nah, mencari salahnya, gimana? Cari ke YouTube, kiai-kiai yang handal, yang pemimpin pondok pesantren yang luar, dulu, bagaimana hukumnya ini? Nah, ini dia tuh di share. Nah, padahal kita yang berakal tahunya paham orang ini paham ini kayak gitu, gitu. Berarti dia belum paham. Padahal kita yang sudah tahu paham agama ngerti, tidak perlu gitu dong. Orang ini, nah ngerti dah paham, ya itu. Ini tidak mau disalahkan, tidak mau disalahkan. Ya, tidak mau disalahkan, tidak mau disalahkan, jangan. Kok saya dengarkan di kuping, tahunya dia di mana pun tahunya. Nah, kalau tidak tahu itu benar kalah dengan bujang hitam nih ya. Gitu. Ya. Jadi masih dikendalikan hawa nafsu, banyak sekali meninggalkan perkara masalah sholat. Yang dikhawatirkan fasaufa yalqauna ghayyan. Khawatir. Kalau hal semacam kayak gini, orang yang selalu bangkangan dalam perbuatan baik, padahal itu tahu sebenarnya itu kebaikan, itu takutnya akan terjerumus dalam kemaksiatan. Itu akan terjumus dalam pengkhianatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ghayyan itu. Ini yang dikhawatirkannya. Zaman sekarang sudah ada, dulu pun begitu juga, masalah dipicu oleh masalah ekonomi, masalah karir, masalah pekerjaan dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita itu akal kita yang berbicara, ya, kalau akal kita yang berbicara hal-hal semacam itu tidak menjadi sebab alasan untuk melaksanakan sholat. Paling sholat tepat waktu paling 5-6 menit kok. Kalau akalnya yang berbicara gitu loh. Ya. Tapi kalau nafsunya yang berbicara, rekal dia ngeyel. Alasannya itukah ini dan lain sebagainya. Enggak. Mbak dikasih waktu 24 jam. Ya, sholat 5 waktu sehari semalam itu paling berapa menit? Anggap saja 30 menit lah. Ya enggak? Atau sejalah, anggap saja sejam lah beserta wiridanya lah. 1 jam. 5 menit 5 waktu. 23 jam itu kau kemanakan? Bukankah Al-Quran sudah menggarisbawahi wal asri innal insana lafi khusrin. Ilal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq. Demi masa itu relevan turun menurun sampai bergulirnya. Pada waktu kita itu mau menghadapi puasa, sibuk sana sini dan lain sebagainya. Setelah kita menjalaninya, tahu-tahu sudah 21 hari. Tidak terasa. Ya enggak? Waktu kita mau menghadapi itu, wah sibuk. Itu menyediakan itulah megang menah dan lain sebagainya, makannya apa, lauknya apa, sausnya apa, macam-macam. Begitu sudah kita jalani, sampai udah biasa-biasa aja. Itu setiap hari, setiap tahun setiap tahun bulan puasa menjelang bulan puasa kayak gitu terus. Itu belum sampai ke pertengahan kadang-kadang sudah bolong. Itu manusia itu sibuk dengan nafsu. Ya, jadi disitulah dikendalikan oleh hawa nafsunya. Takutnya kalau mereka hal-hal semacam itu yang mengendalikan nafsu itu bisa menjerumuskan kita
maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yudlamuna syai'a. Yudlamuna syai'a gitu. Illa man taba, kecuali ya. Kecuali ghayyan itu istilahnya ada yang mengatakan syarrun jazai aghaniyin kaqalihi yalqa asaman gitu. Yaitu sangat buruk-buruknya. Ada juga ghayyan itu istilah, ada yang mensifati, ada yang bermakna itu ada suatu jurang yang di dalam neraka jahanam itu ya enggak, yang sangat panas dan sangat dalam. Bahkan api neraka jahanam itu sendiri ya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sampai 1000 kali, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai 1000 kali untuk menghadapi ghayyan itu tadi. Itu. Masya Allah. Ya, ada jurang yang terdapat di dalam neraka jahanam yang sangat panas, melebihi panasnya neraka jahanam, api neraka jahanam. Api neraka jahanam belum apa-apa dibandingkan tadi itu jurang yang tenganga itu. Asalkan api jurang, menurut cerita itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, asalkan api neraka jahanam udah mulai redup panasnya, itu jurang ghayyan itu langsung membuka. Begitu membuka panas kembali. Itu berkali-kali. Nah itu untuk membakar umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah. Untuk membakar orang-orang yang durjana, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Bayangkan ghayyan. Jangan sampai sekarang. Makanya di akhiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Allah Taala menegaskan itu, ku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah wa idat lil kafirin. Jaga dirimu ya dari api neraka, karena api neraka itu tidak seberapa panasnya dibandingkan jurang yang tenganga yang di dalam dasar neraka jahanam yang sangatnya luar biasa. Toh api neraka jahanam saja pun tidak mampu untuk menghadapi api panasnya jurang yang terdapat di dalamnya tersebut. Lah apalagi kita, minta ampun, bayangkan saking panasnya, luar biasa untuk membakar orang-orang yang masuk ke dalam neraka, orang-orang yang meninggalkan sholat, ya, orang-orang yang meninggalkan sholat, orang neraka jahim, ya, masukkan kenapa kamu masuk neraka jahim? Lah aku kan padahal aku sholat dan lain sebagainya, kamu tidak sholat, masuk neraka jahim, luar biasa, ya. Wattabau syahwat, kamu tuh selalu mengikut sertakan hawa syahwatmu, ya. Itu. Dan mereka au ghaniyan anit tariqil jannati, ya. Aku akan susah masuk ke dalam surga. Orang yang meninggalkan sholat atau mengakhirkan waktu sholat itu akan susah sekali masuk ke dalam surga. Susah. Ya, sholat itu ibadah yang langsung diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak melalui wahyu. Sholat itu tidak melalui wahyu, langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ikut malaikat Jibril langsung ke sana, terima langsung, terima beres langsung, tidak COD, tidak. Setelah kita itu kan COD. Tidak ada COD sana, itu langsung sholat itu terima langsung. Kamu mau datang? Nah, datang. Kalau semuanya amal, puasa, zakat, amal ma'ruf nahi munkar, itu semuanya COD. COD melalui apa? Malaikat Jibril. Ya enggak? Ini tanda tangan, sek ya jadi. Tapi kalau sholat tidak ada istilah COD-nan. Ya. Terima di tempat langsung sana, datang. Itu bisa membandingkan dia. Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertobat.
Taubat untuk tidak melaksanakan perbuatan mengakhirkan waktu sholat atau meninggalkan sholat. Wa amila sholihan dan beriman kepada Allah dan beramal soleh. Faulaika, maka itulah yadkhulunal jannah, maka orang-orang yang semacam itu akan dimasukkan surga. Kalau di dalam surga masuknya itu wala yutlamuna syai'a, maka tidak akan dianiaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang secuil pun tidak bakalan dianiaya pahalanya. Tidak bakalan dikurangi jumlah pahalanya. Dia pun tidak bakalan dianiaya oleh Allah taala, tidak akan dizaliminya. Kalau kita kan terima gaji kan jangan akan dianiaya, dipotong untuk zakat, dipotong sekian persen untuk anu dan lain sebagainya. Alasannya berbagai macam ya. Padahal masuk saya kocek, masuk kamu ya bagi-bagi ya ada. Itu Pak. Tapi Allah Taala tidak begitu. Pahalamu sekian ya. Iya. Saksinya apa? Raqib atibnya. Manakala kamu mau menyanggah ini malaikat sini ya, Raqib atib datang ke sini. Benar ini orang ini beramal ya. Kalau enggak kurang puas, tangan, kakinya, matanya semuanya akan berbicara. Akan bersaksi. Orang kan banyak nyangkal. Kalau secara mulut itu bisanya banyak nyangkal loh perbuatan kita itu. Apa yang dikerjakan oleh tangan, mata, kaki, ini mulut itu banyak sangkalannya. Walaupun berbuat kemaksiatan, sangkalannya. Mulut dikunci, kaki, tangan semuanya yang menjadi saksi. Nah, benar aku berbuat maksiat ini, diam dah. Dan diamlah. Itu. Oh, benar. Ya, jadi kalau kita itu mengakhirkan waktu sholat, meninggalkan sholat, takut kita itu akan masuk ke dalam lingkaran kemaksiatan yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka kalau kita itu bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sudah pastinya kita akan diseret dalam neraka jahim. Dan neraka jahim itu ada jurang yang tenganga, yang lebih panasnya melebihi daripada neraka jahanam panasnya. Bahkan neraka jahanam itu meminta pertolongan sama Allah Ta'ala sampai ribuan kali ya. Tapi oleh karena sudah kodratnya jadi disiana letaknya ya. Untuk apa itu? Orang yang meninggalkan sholat dan mengakhirkan waktu sholat. Ingat-ingat tuh kalau kita puasa. Nah, berbuka sama-sama. Jangan dikamati dulu, makan kan selesaikan makan, udah selesai kamati, nah baru kamati Allah Akbar, jangan nggak belum udah kamati orang udah belum selesai. Jangan menunggu sampai terlambat, orang udah jamaah udah selesai, udah dia sholat sorangan. Itu sangat disayangkan sekali itu, ya, sangat disayangkan sekali itu sholat itu, masya Allah. Padahal sudah seringan kayak gitu semuanya. Terus nazalah hadil ayat fi tarkis salat min hadil ummah wa tabil ahwa wa hada wa li hada wa safihim liqalihi azza wa jalla ada'us salat. Ayat ini surat apa ini? Surat apa tadi? Surat Maryam ya. Surat Maryam ayat 59 sampai 60. Ya, 59 sampai 60. Ya. Ayat ini turun untuk menegaskan, memberitahukan kepada orang-orang yang meninggalkan sholat min hadil ummah, untuk umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang wattabi'il ahwa'i, yang selalu mengikut sertakan yang selalu diperbudak oleh hawa nafsunya. Ini sholat ini. Jadi ini penjelasan daripada orang-orang yang meninggalkan sholat, ini ayatnya. Ya, bacakan kalau ada orang yang anak-anak kita yang meninggalkan sholat, bacakan ayat ini. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us sholat. Zaman-zaman dulu hingga sampai sekarang itu banyak sekali orang-orang yang menyanyiakan waktu sholat, menyanyiakan menyanyiakan waktu sholat atau menyanyiakan sholat tersebut.
wattaba'u syahawat, dan mengikut sertakan hawa nafsunya. Nafsu ini kita ya. Kecuali orang-orang yang bertobat, artinya meninggalkan hal-hal semacam itu, alasan-alasan yang tidak masuk akal, alasan-alasan yang tidak tidak manfaatnya, tidak ada manfaatnya sama sekali. Itu alasan kadang-kadang itu sakit penting sedikit gak sudah jadi alasan. Tercucuk jarum sedikitnya sudah alasan dan lain sebagainya. Itu saking orang itu memang saking benar-benar paling pemalas. Akan masuk ke dalam kemunafikan. Ya, akan masuk ke dalam jurang kemaksiatan gitu ya. Di situ. Ini turun kepada ini orang-orang yang semacam itu, penegasan daripada orang-orang yang meninggalkan sholat tersebut. An Hasan bin Ali annahu qala, dari Hasan bin Ali, ya, anaknya Ali, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu anakku qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda, idza khaltal masjidah fasallim 'alan nabiy sallallahu ta'ala alaihi wasallam fa inna Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam qala la tattakhidu baitan hindi wa la tattakhidu baiti aidan wa la tattakhidu buyutakum kubura. Itu ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza khaltal masjidah, apabila kamu itu masuk ke dalam masjid, fasallim, maka berilah salam. Allahumma iftahli abwaaba rahmatik wa fadlika, gitu. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu dan keutamaanmu untukku ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ayuhan nabiyyu. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ibadillah, ya ibadillahi sholihin. Uluk salam, masuk ke masjid, adab. Karena di dalam masjid itu ada malaikat, ada jin Islam, ya, ada malaikat, ada para orang-orang yang solehin itu. Uluk salam, masuk ke masjid itu. Ya, jangan bludas, makanya diadab ini. Kalau tidak ada adabnya termasuk sudah dikendalikan nafsunya ini. Ya, doa dulu, ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu dan pintu keutamaanmu untukku ya Allah. Assalamualaikum ya ibadillahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ibadallah, ya Nabi Allah, itu boleh. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulul salam. Ya, fasallim 'alan Nabi sallallahu taala alaihi wasallam, atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Ya, boleh. Rasulullah hadir. Ya. Kalau kamu tidak merasakannya, kalau kamu tidak melihat, anggap saja beliau melihat kamu. Ya. Kalau tidak merasakannya, anggap saja beliau tersebut merasakan kamu. Ada merasakan kehadirannya tersebut. Itu, baca itu. Wassallu ala alayya haitsu kuntum ani. Ya, kata Rasulullah. Qala la tattahidu baiti aidan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattahidu baiti aidan, janganlah kamu mengambil rumah-rumahku itu sebagai sukaria. Ya, rumah Allah Ta'ala itu sebagai sukaria, kukincak sana, kukincak sini. Ya, sebagai idan itu istilahnya hari raya, suku-suku dan lain sebagainya. Bukan kita itu apa istilah, kita tidak melarang orang bersuka-suka di masjid, tapi jaga adab. Karena Al-Quran itu jadi kalau ada orang itu mendengar ini alunan Quran ini, surat Al-Maryam ini, surat Maryam itu ayat 59 dengan sampai 60, itu pasti mencari celahnya. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ada anak biak-biak riuh itu, ya gini. Dicari itu celahnya itu kadang. Padahal tidak seperti itu.
Maksudnya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan kalau tidak mendengar suara anak biak-biak yang di masjid itu memang terasa sepi, benar dikenalkan. Tapi jaga sopan santunnya, adabnya, makan pun begitu juga. Apalagi makan barang-barang yang makruh, itu dilarang di masjid itu. Makan barang di misalnya, mohon maaf, merokok dalam masjid, tidak boleh. Karena di ruangan masjid itu malaikat banyak. Dan beliau-beliau tersebut tidak suka bau itu. Tidak suka bau itu. Toh kita itu yang tidak merokok saja pun tidak suka, apalagi malaikat. Makanya dilarang. Tapi orang yang dikendalikan nafsu mencari celah. Kiai-kiai, ulama-ulama yang merokok, ustadz-ustadz yang merokok. Ya. Mengikuti merokoknya, tapi tidak mengikuti ilmunya, keilmuannya. Cari cerahnya itu, tapi tidak tahu mencari ilmunya. Tapi yang merokok itulah yang dicarinya. Nah, kamu mau kayak gitu, ilmunya kau harus tuntut. Kitabnya kau harus pandai bisa membaca. Nah, ini kan orang yang salah kaprah ini katakanlah. Ya, itu cari itu. Ya. Ilmunya tidak ada gitu. Jadi waksiru gitu. Jadi ilmunya itulah tidak dituntutnya. Hanya perbuatannya yang senang saja, yang suka-suka saja yang diikutinya. Tapi ilmunya tidak diikutinya. Itu salah benar. Ya. Dan wala tattakhidu buyutakum qubura, dan janganlah kamu mengambil rumah-rumahmu itu sebagai kuburan. Artinya kalau rumahmu itu, kalau kau tidak menjadikan rumahmu kuburan, ya tidak kuburan, kau bacakan sholat. Kau sholat di rumahmu, sholat sunnah, ba'diyah, qobliyah, boleh sholat sunnah di rumah, lebih afdol. Ya, sholat sunnah-sunnah yang lainnya, sholat wajib di berjamaah, baca bacaan Al-Quran. Jangan kau biarkan rumahmu kosong, tidak ada amalan-amalan. Karena setiap rumah seseorang, orang muslim tersebut apabila diperbuati amalan-amalan yang semacam itu, maka rumah tersebut ada mayanya, ada pamornya. Ada pamornya, ada sinarnya dari langit itu ada, cahayanya itu ada. Tidak mati rumahnya. Terang benderang. Kalau dilihat itu dari atas tuh terang ada istilah. Kalau kita itu kan kalau kiai-kiai ada karismanya. Makanya di situ dikatakan, jangan kau jadikan rumahku sebagai edan untuk kesenangan-kesenanganmu, dan janganlah kau jadikan rumahmu sebagai kuburan. Ini malah terbalik. Ya, malah terbalik di situ. Ini malah terbalik. Inilah yang ditakutkan itu. Kata itu, wasallu alayya haitsuma kuntum fa inna salatakum tablughani, dan membacalah salawat di mana saja kamu berada, fa inna salatakum tablughuni, sesungguhnya salawatmu, bacaan salawatmu akan sampai kepadaku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senang selalu untuk membaca salawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu tepat waktu, selalu kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang sekiranya sepele tidak bermanfaat, lebih bagus kita tinggalkan. Ya, jangan membantah. Karena kalau kita itu membantah, berarti kita yang mengendalikan itu nafsu kita, gitu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan dzakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika adimi sultanik. Allahumma ghafir lana dhunubana wa li walidina al-masyana li ikhwanina wa li ma'alina jamil muslimina asmat mu'minina wal mu'minat. Allahumma salimna min afatid dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah yassir lana fi umri dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim alaihi salam. Wa ghfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma afina fi sairil badani dhahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyata mamal afiyah wa qina nas. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Ya Karim ya Rahman ya Allah. Allahumma dafa'na minal bala wal waba wal ghala wal fasha wal munkar wasyadaidal mihanal fitana wal amrat saman la yadafa ghairuk. Allahumma kshifana minal bala wal waba wal ghala wal fasha wal munkar wasyadaidal mihanal fitana wal amrat saman la yakshifu ghairuk. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa rahmatan 'inda al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa lafa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi barik wa salam. Da'wahum subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tutup dan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.